Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Optika, Prodi Mazawa dengan NIM 1911160003, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas P2A. Dengan mata kuliah Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang pernah disampaikan dan saya akan mengulanginya di sini. Yang pertama yaitu isim. Isim adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, tempat, dan juga yang bersifat abstrak. Contohnya dalam bahasa Arab, yang pertama itu rojulun, laki-laki untuk manusia. Kemudian filun, gajah untuk hewan. Tamrun, kurma untuk tumbuhan. Hajarun, batu untuk benda mati. Benda mati bisa kursiun, itu juga termasuk ke dalam isim benda mati. Kemudian jamilun, jamilun artinya bagus untuk isim sifat. Lailun, waktu, untuk waktu. Lailun artinya malam. Untuk tempat. Masjidun, masjid. Yang kemudian yang terakhir yang bersifat abstrak. Contohnya jannatun, jannatun, surga. Jadi benda-benda atau yang manusia, hewan itu termasuk ke dalam isim. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu isim dibagi menjadi 5. Yang pertama itu isim ghairu munsorib. Isim ghairu munsorib adalah isim yang tidak boleh ditanwin. Pada umumnya isim harus ditanwin, tapi ada beberapa sebab isim tidak boleh ditanwin. Yang pertama itu nama wanita. Contohnya Fatimatu, Khadijatu, dia tidak memakai tanwin. Kemudian sebab yang kedua, nama laki-laki yang berakhiran tak marbuto. Contohnya Hamzatu, dia tidak memakai tanwin, cuma Hamzatu. Kemudian sebab yang selanjutnya itu nama asing. Artinya nama yang tidak ada penerjemahannya dalam bahasa Arab. Intinya yang tidak ada penerjemahan bahasa Arabnya. Contohnya Ibrahim. Itulah isim ghairu munsorib. Kemudian pembagian isim yang kedua yaitu isim mu'anas. Isim mu'anas dan isim muzakkar. Kita terlebih dahulu membahas isim muzakkar. Isim muzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki. Contohnya manusia atau hewan yang berjenis kelamin laki-laki itu termasuk ke dalam isim muzakkar. Contohnya rojulun, laki-laki. Kemudian untuk hewan contohnya bakorun, sapi jantan. Kemudian isim mu'anas. Isim mu'anas adalah isim untuk yang berjenis perempuan. Ciri-ciri isim mu'anas ini yang pertama, nama manusia atau hewan yang berjenis kelamin perempuan. Contohnya mar'atun, manusia. Jika contohnya untuk hewan, bakoratun, sapi betina. Ciri yang selanjutnya yaitu isim yang berakhiran tak marbuto. Contohnya madrasatun, sekolah. Kemudian ciri yang selanjutnya
anggota tubuh yang berpasangan. Contohnya ainun, mata, mar'atun. Salah. Contohnya yang berpasangan itu ainun, mata. Terus bagaimana cara kita membedakan antara isim muannas dan isim muzakkar? Caranya kita mengenali terlebih dahulu isim muannas. Jika dia tidak termasuk ke dalam isim muannas, maka dapat dimasukkan ke dalam isim muzakkar. Contohnya kolamun. Apakah kolamun ini termasuk ke dalam ciri-ciri muannas tadi? Yang pertama, apa dia nama manusia atau hewan yang berjenis kelamin perempuan? Bukan. Apa dia isim yang berakhiran tak marbuto? Bukan. Apa dia anggota tubuh yang berpasangan? Tidak. Jadi dia termasuk ke dalam isim muzakkar. Kemudian pembagian isim yang selanjutnya yaitu isim nakiro. Isim nakiro adalah isim yang penunjukannya belum jelas, benda apa yang maksudnya belum jelas. Contohnya maktabun, meja apa yang maksud, meja yang mana, jadi dia belum jelas. Isim ini ditandai dengan dhamma tanwin, fathatain, dan kasratain. Kemudian pembagian isim yang selanjutnya isim ma'rifat. Isim ma'rifat ini adalah isim yang penunjukannya sudah jelas. Benda apa yang dimaksudnya sudah jelas. Ciri-ciri isim ini yang pertama itu nama manusia dan juga nama tempat. Nama manusia misalnya Fatimah, dia jelas. Orangnya yang dimaksud itu jelas dia. Kemudian nama tempat, Jakarta. Jakarta, di mana tempatnya sudah jelas. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu isim yang berawalan alif lam. Contohnya itu al-kitabu. Dia menggunakan alif lam di awal dan harokat akhirnya hanya satu. Al-kitabu, buku itu. Jika kita ubah menjadi isim nakiro, dia berubah menjadi kitabun. Kitabun, doma harokat akhirnya 2. Jadi isim nakiro, isim ma'rifah adalah isim yang seperti itu, yang termasuk dalam ciri-ciri tadi. Jika dia termasuk dalam ciri-ciri tadi, maka dia termasuk ke dalam isim ma'rifah. Kemudian materi yang selanjutnya cara membedakannya. Cara membedakan kedua isim ini sama dengan cara membedakan isim muannas dan muzakkar tadi. Bagaimana cara membedakannya? Yaitu terlebih dahulu mengenali isim ma'rifah. Jika dia tidak termasuk ke dalam isim ma'rifah, maka dia termasuk ke dalam isim nakiro. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu isim jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il tersusun dari fi'il dan subjek. Contohnya ja'a Ali. Ali datang. Seperti itu. Kemudian materi yang selanjutnya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim tersusun dari mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah isim nakiro yang memberikan mubtada agar penjelasannya menjadi jelas. Pengertiannya menjadi jelas. Contohnya, jika mubtada muzakkar,
Khobarnya juga harus muzakkar. Contoh yang pertama itu al-masjidu kabirun. Al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Di mana mubtada dan khobarnya? Al-masjidu adalah mubtadanya. Bagaimana cara kita mengetahui mubtadanya mana, khobarnya mana? Mubtada tadi adalah isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat. Di mana ciri-ciri isim ma'rifah ini ada alif lam di awal kalimatnya. Al masjidu ada alif lamnya dan harokat akhirnya hanya satu, domanya hanya satu. Itu termasuk ke dalam isim ma'rifah sebagai khobarnya, sebagai mubtadanya. Kemudian khobarnya yaitu kabirun. Khobar itu ada apa tadi? Khobar adalah isim nakiro. Di mana isim nakiro ciri-cirinya yaitu domanya 2 di akhir dan tidak ada alif lamnya di awal. Seperti itu cara membedakannya. Contoh berikutnya untuk muannas. Al-madrasatu kabiratun. Sekolah itu besar. Cara membedakannya sama. Mubtadanya ada alif lam di awal dan harokat akhirnya hanya satu. Kalau khobar dia berharokat 2 dan tidak ada alif lamnya di awal. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Contohnya jalasa Muhammadu. Muhammad telah duduk. Dia tidak membutuhkan objek. Sedangkan fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Agar dia menjadi kalimat, dia membutuhkan objek. Contohnya doraba Zaidu kalban. Zaid telah memukul anjing. Doraba Zaidu kalban. Zaid telah memukul anjing. Zaid ini telah memukul apa? Memukul anjing. Anjing sebagai objek. Di situ ada kata-kata kalban. Kalban itu merupakan maf'ul bih dalam satu kalimat. Di mana maf'ul bih ini jika sudah dimasukkan ke dalam objek, dia harokat akhirnya menjadi fathatain. Seperti itu. Kemudian materi yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu isim isyarah, mufrad dan jamak dan mutsana jamak. Isim isyarah, kata tunjuk. Kata tunjuk untuk ini terlebih dahulu. Contohnya untuk muzakkar terlebih dahulu. Kita langsung masukkan ke dalam contoh ya. Haza ini untuk yang berjumlah hanya satu. Untuk muzakkar terlebih dahulu contohnya. Haza muslimun. Ini seorang muslim. Jika dia lebih dari satu, memakai apa? Memakai haza. Hazani muslimani. Ini 2 orang muslim. Jika dia lebih dari 2, menggunakan haulai
muslimuna. Itu jika dia lebih dari 2. Ini banyak muslim. Kemudian contoh untuk muannas. Muannas ini memakai hazihi. Jika dia 1, hazihi muslimatun. Ini seorang muslimah. Kemudian contoh jika dia lebih dari 1 memakai hatani. Hatani muslimatani. Seperti itu. Jika dia lebih dari 2 memakai haulai. Haulai. Kemudian haulai muslimatun. Seperti itu. Kemudian contoh isim isyarah untuk itu, kata tunjuk itu. Contoh yang pertama untuk muzakkar terlebih dahulu. Zalika muslimun. Jika 1, itu seorang muslim. Jika dia 2 memakai zanika muslimani. Itu dua orang muslim. Jika dia lebih dari 2 memakai ulaika muslimuna. Kemudian contoh untuk muannas memakai tilka. Jika 1, tilka muslimatun. Itu seorang muslimah. Jika dia 2, tanika muslimatani. Itu 2 orang muslimah. Jika dia lebih dari 2 memakai ulaika muslimatun. Itu banyak muslimah. Itu untuk yang berakal. Kalau tidak berakal, contohnya saya contohkan, haza maktabun. Itu meja. Kemudian jika dia 2, hazani maktabani. 2 meja. Jika dia lebih dari 2, dia tidak memakai haulai atau ulaika, tetapi memakai hazihi, karena dia tidak berakal. Contohnya hazihi makatibun. Ini banyak meja. Kemudian untuk contoh untuk muannas. Hazihi madrasatun. Ini sekolah. Jika dia 2 hatani madrasatani. Jika dia 2 sekolah. Ini 2 sekolah. Kemudian jika dia lebih dari 2 memakai apa tadi? Tetap memakai hazihi karena dia tidak berakal. Hazihi madarisun. Ini banyak sekolah. Kemudian contoh untuk kata tunjuk itu. Contoh muzakkar. Muzakkarnya contohnya ini zalika maktabun. Itu meja. Jika dia 2, zanika, maka maktabani. Itu 2 meja. Jika dia lebih dari 2 memakai tilka.
tilka, tilka, makatibun. Itu banyak meja. Kemudian contoh berikutnya yang terakhir, kata tunjuk untuk muanas. Tilka, tilka madrasatun. Itu sekolah. Jika dia dua, jika dia dua memakai tanika, tanika madrasatani. Jika dia lebih dari dua tetap memakai tilka, tilka madorisun. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dari yang saya pahami berdasarkan pelajaran bahasa Arab yang saya pelajari. Jika ada salah dalam tutur kata dan penyebutan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.